Agama ini gimana tanggapan Abang? Eh, Sudah diatur di Undang-Undang Dasar 45 di pasal 29. Jadi apa yang disematkan Pak Presiden tentang perlindungan agama di tingkat kota kabupaten itu harus jelas ya, secara tidak perlu berpolitik, itu harus jelas bahwa harus rukun. Ya, kalau tidak rukun ya jangan beragama. Nah, kami dari Komite Masyarakat Danau Toba dengan Pak Ketua Edison Manurung dan saya Hesron Sitepu bidang hukum ya, ingin mendukung keras ya, terhadap kerukunan beragama dan kerukunan bangsa. Yang bisa mengamankan bangsa ini adalah kebangsaan. Ya, kebangsaan adalah merupakan kedaulatan daripada NKRI. Jadi sangat sederhana, ya. Dan kami juga dari Iluni UI, saya wakil sekjen Ikatan Alumni UI, ya, mendorong benar, ya, apa yang disampaikan Bapak Presiden dan Pak Menko Polhukam sebagai penasehat, ya, dengan namanya di sini kami diundang sebagai undangan untuk menyokong untuk yang persatuan guru besar, ya, guru besar dan yang bertanggung jawab profesor ini. Karena dalam ilmu akademi, ya, di situ juga ada ilmu politik. Demikian mungkin bisa kami sampaikan kepada wartawan dan wartawan. Izin Prof, tadi namanya siapa? Harapan kami sangat sederhana saja. Ya, tidak ada tawar-tawar. Jadi jangan kita lihat ke belakang, maju, tidak boleh atrek, maju ke depan, tapi harus ada perubahan. Perubahan itu adalah bukan seperti replita. Ya, membangun 5 tahun yang disampaikan oleh Bapak Presiden lalu, ya kita lanjutkan. Jadi tidak boleh. Perjuangan Pak Jokowi sangat baik. Ya, ke depan siapapun yang memimpin harus rukun dulu. Kalau tidak rukun, di rumah tangga tidak rukun, maka negara pun tidak rukun. Nama saya Hesron Sitepu. Saya menjabat sebagai kegiatan sosial. Saya sebagai tenaga ahli bidang hukum di L2 Dikti Sumatera Utara. Dan saya ketua bidang hukum di Komite Masyarakat Danau Toba. Dan saya wakil sekjen Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Saya pikir itu bisa kami sampaikan di beberapa pertanyaan dari para wartawan. Dan wartawan adalah teman baik dan sampaikan yang baik. Siap. Ya, dan sampaikan juga yang tidak baik supaya ada perubahan. Siap. Perubahan itu harus ada sebab berkibat. Kalau tanpa ada perubahan daripada wartawan dan media, tidak bisa jadi. Ini tidak perlu kita gambarkan yang tidak baik, semua harus baik. Ya, jadi tidak ada yang aneh-aneh di negara kita ini. Karena kita negara archipelago, negara kita adalah negara Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kemarin kita laksanakan F1, ya, Formula One boat internasional yang dipimpin oleh Pak Edison sebagai ketua masyarakat Danau Toba. Dan saya hadir di sana, saya terharu lihat kampung saya. Di Bali kemarin saya pulang dari Bali, saya melihat Bali cukup baik, bahwa agama adalah menggerakkan budaya. Padang juga agama merupakan budaya. Danau Toba juga, semua di Manado semua. Jadi tidak ada yang bermasalah. Yang bikin masalah adalah itu orang-orang nggak jelas. Coba tanya saya, siapa yang orang nggak jelas? Orang nggak rukun, itu udah gampang. Ya, saya teman-teman Pak Kiai saya ini, Pak Kiai dari Gus Wahid dari Semarang. Ya, saya tadi baru bicara dengan Pak Kiai saya, namanya Pak Marsudi Suud. Adi Sira semua Sastrof, Mas Sastrof. Jadi saya bicara hari ini, saya hadir ini adalah sebagai anak bangsa. Indonesia adalah harus kuat dan strong, semangat sehat. Saya pikir sederhana sekali. Ya, kerukunan kebangsaan ini sudah diaplikasikan selama berapa tahun, Pak? Oh ya, sejak Undang-Undang Dasar. Kalau yang sudah ada. Oh ya. Ibu bayangkan kita pasal 29. Dulu Pak Abderson Ciloho menyampaikan kepada saya, karena saya aktivis dulu dan bicara di tingkat HMI, GMKI semua saya bicara. Kita sudah rukun, nggak perlu lagi nggak rukun. Kalau ditanya rukun berarti yang nanya itu ya mungkin nggak berarti Bapak Ibu juga nggak rukun. Gampang saya buat. Selama ini kan memang ada. Nah itu yang orang nggak jelas. Nah, itu dan ya. itu negara harus mencari orang itu. Siap. Cari orang itu. Wartawan sudah tahu lah siapa seorang yang mengganggu negara. Ya. Ya. Semoga pemilu pun sekali lah, nggak usah dua kali lah. Presiden pun cukup 2 kali lah. Ikuti konstitusi aja. Ya. Saya kan karena saya makan mantan ketua Senat UI saya. Ya, teman bicara saya tanya Bang Hariman Sirega. Ya, saya anak buahnya Pak Yapto, saya aja. Saya berbicara ini adalah karena ditanya. Terus izin bertanya lagi, untuk presiden kira-kira siapa, Pak? Presiden yang terbaik. Ya, tentunya presiden yang ada suami dan istri. Ya, kita lihat ya. Kenapa saya tanya begitu? Karena Komplit. ada ibu kota, ada ibu pertiwi, ada ibu negara. Ya, sebaiknya ya dikumpulin yang baik-baik lah. Saya nggak melihat siapapun baik. Pak Anies baik, Pak Prabowo baik, Pak Ganjar baik, Pak Erik baik. Saya pikir semua itu anak-anak baik bangsa. Dan jangan dikotori oleh orang yang kepentingan. Dan partai itu juga harus dipikirkan. Jangan partai itu memilih pribadi. Itu harus dirubah itu. Dan kita sistem negara kita harus jelas. Harus sistem presidensial atau parlemen. Harus ada hak prerogatif dari presiden. Itu setara tata negara. Itu
Itu yang saya sampaikan, karena saya adalah advokat juga, mengerti tentang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Kini kita nih kadang-kadang sulit. Kita Pak Kiai-Kiai kita, pendeta-pendeta kita, pastor-pastor kita sudah mengingatkan agama, berbuat baik, sudah. Kalau ibu tanya siapa presiden, silakan rakyat. Saya pikir sudah melalui survei sudah ada juga. Pasti ketemu. Tapi ingat, ingat, perjuangan Pak Presiden yang sekarang harus juga ditingkatlanjuti oleh presiden berikutnya. Nah, itu yang pikiran saya. Dan kasihan sekarang anak-anak muda, dia harus beretika. Karena supaya anak muda sekarang beretika budaya, kenapa? Karena itulah menjadi generasi bangsa. Di KNPI itu harus benar, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu jelas itu. Ormas-ormas bersatu. Ini kok jadi ormas? Ya, masing-masing memilih presidennya siapa? Kata Gus Dur kok repot kan itu. Gitu. Apalagi kita ditanya mungkin. Bang, kalau di Sumatera Utara kan banyak nih Bang. Apa saya sudah menjalan ke beberapa provinsi Bang yang Abang Pak Ketua? Komite Masyarakat Danau Toba. Komite Masyarakat Danau Toba target kita sekarang sudah mencapai sekitar 60%. Ya, karena Komite Masyarakat Danau Toba adalah satu organisasi sosial, ya, dan kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita ini Danau Toba dimiliki oleh 7 bupati. Ya, kami harus belajar dari Bali. Turun ke Bali G, sana Bali, sini Bali G. Sama-sama Bali. Artinya saya, orang Sumatera harus bisa menerima. Ya. Harus go domestik dan go internasional. Dan tidak akan pernah berhasil. Ya, Pak Luhut sebagai Menko Maritim dan di kampungnya sudah dibangun bagus. Ya, orang Palembang sudah bagus, orang Padang sudah bagus. Ke Palembang cuma tempuh 3-5 jam. Harus bersyukur semua. Tapi kalau manusia tidak bersyukur, sulit. Termasuk KMDT, masyarakat orang kita Batak Karo, Mandeling, Pak, Simalungun harus bangga dengan adanya seorang ketua Pak Edison, seorang ketua KNPI datang membangun kampungnya, membeli. Sekarang ada sedikit masalah, ada di orang ibu-ibu diusir. Bagaimana itu? Mungkin sudah tahu belum? Ibu-ibu diusir, diseret oleh orang penegak hukum juga. Seperti saya pengacara. Itu tidak baik, itu harus dihukum. Saya sebagai human trafficking, sebagai direktur Litbang, ya, saya garis keras kepada ibu-ibu jangan sakiti. Ya. Kalau dalam agama, ya ibu baru bapak Bang Toyib. Ngerti maksudnya? Ya, tapi ingat ibu-ibu juga, tanpa bapak-bapak dia akan susah membangun dirinya. Ibu-ibu harus kita sokong, jangan marahin. Bang, ini satu lagi pertanyaan saya Bang, apakah di kepemimpinan Pak Edison ini banyak milenial ketiga? Oh banyak. Berapa persen Bang? Banyak, ya. Kenapa saya katakan banyak? Ya, kita lihat sekarang adalah suksesnya F1 boat internasional adalah salah satu bagian, mungkin 1/1000 lah. Kami paling terakhir lah. KMDT mendukung daripada itu. Tapi kenyataan ada, semua masyarakat senang. Dan dalam waktu dekat saya sebagai wakil ketua Toba Skop Rally Internasional Danau Toba. Saya wakil ketua diperintahkan oleh Pak Ketua Sintua Edison Manurung untuk memimpin. Mungkin 2-3 bulan lagi hubungin saya nanti ya di 0858 9154 0858 9154 9048. Silakan datang ke kampung kami Danau Toba. Siap.